Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan pada pertemuan pertama Madrasah Ramadan Madinah Salam. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi, dicatat sebagai amal solih, dan menjadi sebab bertambahnya iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kami memohon kepada seluruh peserta, khususnya ikhwan, mungkin harap dipersilakan untuk menyalakan kamera atau on cam sebagai bentuk semangat dalam menghadiri majelis ilmu, tentunya dengan tetap menjaga adab dan kerapihan. Dan kami juga mohon kepada seluruh peserta lainnya harap audio dalam keadaan mute dan juga jaringan internet stabil dan juga berada dalam tempat yang kondusif agar bisa mengikuti kajian dengan khusyuk dan fokus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit informasi gitu. Insya Allah kegiatan Madrasah Ramadan kita akan kita jalani bersama selama 12 kali pertemuan yang pastinya bersama Mas Syekh dan Syekhah dari Saudi Arabia dengan tema-tema yang insya Allah akan memperkuat iman dan ketakwaan kita selama menempuh bulan Ramadan yang mulia ini. Sebelum kita memasuki acara utama, kami ingin menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu kepada Cafe Kuminami, lalu kepada Madinah Salam Store, dan kepada Madinah Salam Wisata. Semoga Allah membalas segala dukungan dan kontribusinya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara inti pada malam hari ini, kita akan menyimak kajian dengan tema Ramadan Kesempatan Pembaruan Iman dengan judul Menyadari Tujuan Puasa dan Ibadah serta Memperkuat Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini akan disampaikan oleh Ustazuna, yaitu Al-Ustaz Saiful Awal LC Hafizahullah. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbuna Rabbul Alamin, atas segala limpahan dan curahan nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Alhamdulillah, dengan taufik dan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah
tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, Syahrul Quranil Karim. Salawat dan salam kita selalu aturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kelak di yaumil akhir. Al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama Anda mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para sponsor yang mendukung terlaksananya acara Madrasah Ramadan, yang mana ini merupakan pertemuan pembuka ya, dan insya Allah pertemuan kedua akan dimulai pada tanggal pertama di bulan suci Ramadan, yaitu hari Kamis takriban. Jadi kita ucapkan kepada mereka yang sudah mensupport program ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, dari Kopi Nami Resto Cafe, Jazahumullahu ahsanal jaza, begitupun dari pada Madinah Salam Store. Sebagaimana yang kita ketahui, Madinah Salam bukan hanya tempat belajar, tapi Alhamdulillah juga menyediakan beberapa kitab yang dibutuhkan oleh para tulabul ilm dan beberapa hal-hal barang-barang yang lainnya, semoga bermanfaat. Begitupun kita Alhamdulillah dengan taufik dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala mendapatkan support daripada Madinah Salam Wisata, merupakan salah satu unit daripada Madinah Salam, yaitu travel umroh yang Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu Madinah Salam Wisata sudah memiliki dan sudah mendapatkan izin PPIU, sehingga dengan itu pula Madinah Salam Wisata bisa maksimal dalam melayani tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Anda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para staf yang terlibat pada program Madrasah Ramadan, yang mana ini merupakan musim kelima ya, Insya Allah nggak terasa ya. Sekarang ini merupakan musim kelima atau tahun kelima setelah pertama kali kita mengadakan kajian bersama masyayikh itu pada tahun 2022. Sekarang masuk musim kelima. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan terus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengadakan program-program yang seperti ini, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, yang mana Alhamdulillah kita diberikan kemuliaan dan kemudahan dengan mengundang 11 orang daripada pemateri, yaitu 7 orang berupa pemateri ikhwan, yaitu masyayikh. Semuanya itu merupakan dosen dan bahkan sebagian besarnya merupakan guru besar di King Saud University. Ada 7 orang, ad-doktur wal ustad, dan 4 orang dari asyaikhat, pemateri dosen daripada King Saud University. Jadi bukan orang Araban ya. Jadi memang Masya Allah akademisi, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan sebelumnya. Mereka mau mempersamai Madinah Salam 5 tahun. Sekarang pun mereka berkenan mempersamai Madinah Salam dan kaum muslimin semuanya. Mari oleh sebab itu al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an, kita maksimalkan kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan, karena belum tentu kita mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di tahun depan. Wallahu taala alam. Harapannya tetap ada. Oleh sebab itu maka mari kita maksimalkan program kita di Madrasah Ramadan. Yang spesialnya lagi insya Allah, kalau di Madrasah Ramadan, di pertemuan-pertemuan yang
tahun-tahun sebelumnya, itu kan sertifikatnya itu satu ya. Misalnya kan selamat kepada fulan atau fulana telah mengikuti eh, madrasah Ramadan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan sertifikatnya itu umum. Dan yang spesial di tahun ini, insya Allah kita akan upayakan, insya Allah setiap pertemuan akan ada sertifikatnya. Sehingga para ikhwan wal akhwat kalau full mengikuti berarti mendapatkan 12 sertifikat kalau yang al akhwat ya. Adapun yang al ikhwan ya mungkin hanya 8 karena yang 4 kan khusus akhwat. Yang 8 untuk umum ikhwan akhwat, dan yang 4 orangnya khusus para al akhwat dan syekhat. Insya Allah di tahun ini yang unik adalah insya Allah akan ada sertifikat setiap pertemuannya insya Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu bagi mereka yang mengikuti muhadarah melalui live Zoom seperti ini atau melalui rekaman. Tapi dengan syarat betul-betul mengikuti. Kalau hanya hadir terus nanti berniat hanya mendapatkan sertifikat tapi tidak pernah mendengar, ya nanti ilmunya tidak bermanfaat. Jadi alangkah baiknya ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an ikuti dari awal sampai akhir. Yang pertama, harapannya tentulah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah nanti akan ada sertifikat setiap judul atau setiap temanya. Jadi misalnya dengan Ana sekarang atau dengan Sheikh Hussein pada hari Kamis, temanya apa, judulnya apa, dan itu untuk setiap tema insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum Ana melanjutkan ke tema kita pada malam ini, apakah suara Ana terdengar cukup jelas, ikhwan wal akhwat? Silakan tulis di kolom chat. Baik, barakallahu fikum. Al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Ana mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para peserta yang hadir di malam ini. Masya Allah, eh, di antara kesungguhan kita dalam talabul ilmi, kita hadir walaupun kadangkala jaraknya jauh, bahkan ada di sebagian wilayah, ada yang di Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur maupun di Indonesia Tengah, yang mana waktu pun kadang berbeda, tapi alhamdulillah itu semua tidak menjadikan kita semuanya terhalangi daripada niat baik kita dalam talabul ilmi. Al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, ikhwan. Bisa di siapa itu yang nge-share? Baik. Ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita pada malam ini al-ikhwan barakallahu fikum jami'an yaitu Ramadan sebagai apa? Ramadan bukan hanya sebagai rutinitas atau sesuatu yang hanya kita ulang dalam setiap tahunnya. Ramadan bukan hanya berupa rutinitas atau kegiatan yang berulang-ulang setiap tahun. Ramadan pada hakikatnya ikhwan al-akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an merupakan kesempatan kita untuk memperbaharui keimanan kita semuanya al-ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kita berada di bulan suci Ramadan betul-betul dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya Ramadan itu hanya bersifat uh, pengulangan atau rutinitas atau berupa kebiasaan atau berupa hal-hal yang mungkin ada di daerah masing-masing ya berupa adat dan yang lainnya, adanya
kebiasaan misalnya tadarus atau adanya kebiasaan orang lebih lebih sering jalan gitu kan. Apakah hanya itu makna Ramadan ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an? Tidak. Jadi Ramadan itu al-ikhwan barakallahu fikum jami'an bukan hanya rutinitas tahunan. Ramadan bukan hanya rutinitas ketika kita menahan dari haus dan lapar saja. Sesungguhnya al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwasanya Ramadan itu di dalamnya terkandung ada madrasah iman dan madrasah ilmu. Ramadan al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa pada Allah tabaraka wa taala. Ramadan mendidik kita ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an bagaimana kita semakin bertakwa dan menjadi orang-orang yang baik kepada sesama manusia, apalagi kita harus bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena kenapa orang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya mendapatkan rasa al-'atas wal ju'. Kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Ya salah. Kenapa? Berarti ada di dalam golongan sebagian kaum muslimin, dia berpuasa, dia lelah, dia letih, menahan lapar, menahan haus. Laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju', tapi enggak dapat apa-apa, ikhwan. Tapi tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Berarti ada yang salah dalam puasanya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an jami'an kata Nabi apa? As-siyamu junnah. Puasa itu ibarat junnah, ibarat perisai. Perisai yang dapat membentengimu daripada maksiat. Perisai yang dapat membentengimu dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Taala. Kalau ada orang berpuasa, tapi seakan-akan dia tidak berpuasa, sama saja berarti ada yang salah dalam makna puasanya. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, pada malam ini kita ingin sama-sama mengulang kaji kita. Mungkin di antara antum udah pernah mendengar ya tahun-tahun sebelumnya atau sudah pernah tahu. Tapi nggak apa-apa, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, ingatkanlah, karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Bermanfaat bagi orang yang mungkin pernah tahu. Ibarat apa? Ulang kaji. Bermanfaat bagi orang yang mungkin belum tahu, sehingga dia pun jadi tahu. Maka pada malam ini insya Allah akan ada beberapa poin yang kita sebutkan. Nanti insya Allah sebagaimana yang tertera ya, nah, insya Allah. Selain kita mendapatkan ilmu daripada para pemateri, nanti insya Allah daripada para masyayikh dan syayikhat, insya Allah akan ada kuis atau hadiah setiap harinya total 100.000. Nah, itu nanti dibagi untuk 5 orang yang musyarakah, 5 orang yang ikut menjawab atau ikut aktif. Nah, jadi insya Allah nanti silakan ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an antum catat
Nanti insya Allah di akhir akan Ana tanya siapa yang bisa menjawab untuk 5 orang, maka nanti akan ada hadiah pulsa masing-masing 20.000. Dan itu nanti selama 12 hari ini. Jadi nanti besok nggak apa-apa ulang lagi. Siapa yang dapat, siapa yang beruntung, maka dia bisa dapat sekali, 2 kali, atau lebih. Wah, ikhwan, kenapa diadakan seperti itu? Dalam rangka mengapresiasi mereka yang bersungguh-sungguh. Kan nggak mungkin kan kita samakan antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang mungkin hanya masuk Zoom, keluar masuk, keluar masuk. Jadi itu salah satu bentuk uh, kami memuliakan, menghargai, mengapresiasi mereka yang aktif, yang bersungguh-sungguh dalam mudarasah. Jadi apa yang kita harus lakukan ikhwan wal akhwat azanillah wa iyyakum jami'an agar puasa kita itu enggak sia-sia, agar puasa kita itu bermakna, agar puasa kita itu betul-betul mendatangkan ketakwaan. Karena di antara inti supaya kaum muslimin itu berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Kok ada orang berpuasa, udah lewat puasa kok nggak bertakwa kayaknya, Ustaz? Ada orang berpuasa, udah lewat puasa sama aja. Berarti ada sesuatu yang salah. Ada tali yang tidak nyambung. Sehingga dia berpuasa nggak dapat apa-apa. Hanya dapat keseruan, rutinitas, momentum. Nah, itu yang akan kita coba kaji satu persatu. Jadi bagaimana agar kita bisa memaksimalkan puasa kita kan agar tidak sia-sia. Apa yang bisa kita lakukan yang pertama kali, al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, kita harus memahami makna puasa yang sesungguhnya. Apa sih makna puasa yang sesungguhnya? Apakah hanya menahan dari haus dan lapar? Apakah hanya menahan nggak minum, nggak makan? Apakah itu? Jadi harus kita ketahui al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Makna puasa yang sesungguhnya adalah seseorang menahan diri, memperhatikan dirinya agar tidak terjerumus dari hal-hal yang dapat merusak makna puasa yang ada di dirinya. Jadi uh, bukan hanya lapar, haus, tidak. Harus ada makna yang terkandung di dalam dirinya agar dia uh, tidak sia-sia makna puasanya. Apa di antara yang harus kita perhatikan juga ikhwan wal akhwat azanillah wa iyyakum jami'an? Kita mengetahui makna puasa untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi pertama kali kita harus pahami bahwasanya puasa ini agar saya menjadi orang yang bertakwa. Kalau dia ingin menjadi orang yang bertakwa, apa yang harus dia lakukan? Berarti dia harus melakukan hal-hal yang Allah perintah, apa itu apabila itu hal-hal yang wajib, atau berupaya dia melakukan hal-hal yang sunnah, dan meninggalkan segala daya upaya yang dapat menghantarkan kepada maksiat. Itulah makna takwa. Jadi kalau seseorang paham, oh makna takwa, makna puasa adalah agar dia bertakwa. Jadi saya sebagai individu dan kita semuanya harus menjauhi perkara-perkara yang bersifat maksiat. Agar kita melakukan hal-hal yang sifatnya perintah, baik itu wajib maupun sunnah. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan uh, hanya menahan diri dan lapar, enggak. Harus kita pahami. Memaknai puasa itu adalah agar kita bertakwa. Bagaimana kita bertakwa? Kita menjalankan hal-hal yang Allah perintah, hal-hal yang Allah perintah berupa wajib dan sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Kalau ada orang yang siangnya berpuasa, tapi
tetap saja dia melakukan perkara-perkara yang haram, nanti akan ada di poin-poin berikutnya ya, nanti itu bisa merusak makna puasanya. Bisa merusak makna puasanya. Ikhwan wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi puasa itu harus kita pahami dulu. Yang pertama, untuk apa engkau berpuasa? Untuk apa? Kalau hanya nggak makan, nggak minum, mohon maaf. Kadangkala ada orang nggak makan, nggak minum, kadang berhari-hari karena lapar. Apakah dengan itu dia langsung dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Enggak. Jadi dia mengharapkan ketika dia berpuasa, al-ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, dalam rangka apa? Dalam rangka berharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia ingin bertakwa, maka jauhilah perkara-perkara yang Allah larang. Lakukan perkara-perkara yang Allah perintah. Karena sesungguhnya ikhwan al akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, puasa juga harus paham ya. Yang pertama kan agar kita bertakwa kepada Allah taala. Yang kedua, puasa itu di dalamnya itu ada makna mengajarkan kepada kita ikhlas kepada Allah taala. Karena nggak ada yang mengetahui hakikat puasanya seseorang kecuali Allah taala. Anda makan, Anda minum di kamarmu, di ruangan, nggak ada yang lihat, mungkin kamu bisa melakukan. Tapi karena kejujuranmu kepada Allah, karena keikhlasanmu kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah membatalkan puasa. Kalau sholat jelas ya, sholat melakukan di depan orang, walaupun kadang niatnya bisa riak bisa enggak. Tahu orang, oh ini sholat, nampak orang sholat. Sahih. Kalau puasa orang nggak nampak. Di beberapa keadaan dia bisa membatalkan puasanya. Di beberapa keadaan dia bisa minum diam-diam. Nggak ada orang tahu. Tapi karena dia ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia merasa di bawah pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, poin ketiga adalah dia harus merasa ketika dia berpuasa, dia dalam muraqabatullah. Dia selalu merasa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawasi dirinya. Nah, itulah yang harus dia lakukan. Jadi ketika dia berpuasa, niatkan yang pertama, maknanya adalah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di dalamnya juga ada terkandung pelajaran agar kita ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa satupun yang lihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala ya Rabbana. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kita. Dan di antara makna puasa adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Sehingga walaupun orang nggak lihat, walaupun orang nggak tahu, tapi saya tetap melanjutkan puasa semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ikhwan? Barakallahu fikum. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar makna berpuasa kita itu, agar puasa kita itu betul-betul bermakna, yang harus kita lakukan ialah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur? Ya karena kita akan mendapati suatu bulan yang Allah obral semua. Allah lipat gandakan semua kebaikan. Allah berikan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Di dalamnya ada kelipat gandaan di dalam amalan-amalan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sediakan juga di dalamnya itu adalah bulan malam Lailatul Qadar, yang mana apabila seseorang beramal pada malam tersebut, maka lebih baik dari 1.000 bulan. Ya salam, 1.000 bulan. Berapa kita kita bisa hidup selama itu kan? Jadi beruntunglah kita, dan kita berharap kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwan akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentu
banyak ya keutamaan-keutamaan amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Ana nggak bahas itu, ini hanya menyebutkan beberapa aja kan. Di antara keutamaan juga yang didapatkan di bulan suci Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, apa itu? Berumrah di bulan suci Ramadan. Orang yang berumrah di bulan suci Ramadan itu pahalanya tidak sama dengan umrah di bulan-bulan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan suci Ramadan pahalanya sama seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya pahala haji. Jadi memang di bulan Ramadan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala obral itu pahala. Tapi masalahnya, tidak semua orang mau memaksimalkan kesempatan yang ada. Lihwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka harus bersyukur kita apabila kita sampai nih, kurang lebih kan 2 hari atau 3 hari lagi ya, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mari kita semuanya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, semoga aku bisa maksimal di bulan ini, dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita bisa mengamalkan dan maksimal dalam bulan tersebut. Kemudian ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an, yang bisa kita lakukan juga ialah al-iktsar bitaubati ilallah. Kita harus, poin ketiga ya, kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taubat itu sebelum datangnya Ramadan maupun sebelum sebelum datangnya Ramadan dan ketika Ramadan itu berada di tengah-tengah kita. Jadi selayaknya kita ikhwan wal akhwat azanillah wa iyyakum jami'an memperbanyak taubat. Kapanpun itu kita selalu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apabila engkau masuk di bulan yang sangat suci, di bulan yang betul-betul sangat-sangat mulia, tentu kita ingin bahwasanya semua kita semuanya dalam keadaan yang maksimal, dalam keadaan dalam kata dalam keadaan apa? Dalam keadaan sebersih mungkin. Jadi kalau ada orang apabila mau datang bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosa yang lalu belumlah dia bertobat kepada Allah. Dia apabila datang bulan suci Ramadan masih ada kesalahan-kesalahan yang lalu belum dia uh, selesaikan. Contohnya dia pernah bermusuhan dengan saudaranya berbulan-bulan, padahal kan perintahnya apa? La yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa thalathi layal. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kalau udah berbulan-bulan, maka apabila datang bulan suci Ramadan, perhatikanlah itu ikhwan. Jadi sambung lagi tali silaturahim. Kalau kita punya kesalahan dengan orang, kita minta penyelesaiannya. Kalau ada yang harus diganti, kita ganti. Kalau ada yang harus diselesaikan, kita selesaikan. Begitupun misalnya kalau ada kezaliman yang mungkin tidak sengaja atau sengaja kita lakukan, ya kita selesaikan. Ya, dengan harapan ketika kita menghadap bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita semuanya menemuinya dengan hati yang sangat bersih. Dengan itu pula, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita maksimal dalam bulan suci Ramadan. Jadi perhatikan itu ikhwan wal akhwat azan Allah wa iyyakum jami'an. Karena ada orang yang di bulan suci Ramadan keadaannya sama aja dari bulan-bulan yang lain. Nah, inilah yang akan kita sebutkan pada poin berikutnya. Yang harus kita lakukan juga ikhwan wal akhwat azan Allah wa iyyakum jami'an, al-iktsar bil amalis salih. Kita memperbanyak amalan-amalan saleh. Di antara amalan yang sangat simpel, tidak butuh modal, tidak butuh biaya. Apa? Al-iktsar bi qiraatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, Jibril menemui beliau fi kulli lailatin
Wah, Jibril menemui beliau setiap malam dan Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada mudarasah antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril pada bulan suci Ramadan, dan begitupun para ulama, para salaf, para sahabat, para a'immah. Mereka apabila masuk bulan suci Ramadan, mereka mengkhususkan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada hari biasa saja, sebagaimana yang kita ketahui, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Itu bulan-bulan biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka para ulama sebelumnya, ketika bulan suci Ramadan, mereka ada yang menghatamkan tiap 3 hari sekali, ada yang menghatamkan tiap 5 hari sekali, ada yang menghatamkan tiap seminggu sekali, ada yang menghatamkan tiap 10 hari sekali. Intinya ikhwan wal akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Para ulama, para sahabat, dan para a'immah, mereka apabila masuk bulan suci Ramadan, mereka lebih aktif, lebih banyak lagi bacaannya terhadap Al-Quran. Permasalahannya yang sangat disayangkan ialah kalau ada bulan suci Ramadan masuk dan kita berada di dalamnya, tapi nggak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Nggak pernah baca Al-Quran, atau baca Qurannya hanya sekilas. Ya, orang-orang seperti ini sungguh orang-orang yang sangat merugi. Karena Ramadan ini, ketahuilah, wahai jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayyam ma'dudat. Hari-hari yang sangat terbatas. Ringkas sekali. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kan ada mungkin di antara antum yang usianya mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu udah berapa kali yang kita lewati Ramadan. Itu sangat singkat, cepat. Maka rugilah orang-orang apabila masuk bulan suci Ramadan dan dia pun mendapatinya dan dia tidak beramal dengan maksimal. Sama aja keadaannya. Ramadan nggak Ramadan sama aja. Mohon maaf, banyak tidurnya, banyak guraunya, banyak main gamenya. Sungguh orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak beruntung. Maka sesungguhnya yang layak, yang harus kita lakukan apabila masuk bulan suci Ramadan, kita harus memaksimalkannya dengan kemampuan yang kita punya. Kita berusaha sebaik mungkin, karena wallah ta'ala alam, kita nggak tahu ikhwan, apakah tahun depan Anda akan mendapati kemarin, mendapati lagi Ramadan. Wallah alam, nggak tahu. Karena kita nggak tahu, inilah kita harus maksimal. Kita mendapati ada sebagian kawan kita, sebagian saudara kita, sebagian kerabat kita yang tahun lalu berada di bulan ini, di bulan Ramadan, tahun ini mereka sudah nggak ada. Karena sesungguhnya wafat itu, kematian, al-maut, semuanya itu tidak ada yang tahu. Nah, karena kita nggak tahu kapan kita mau wafat, wallahu ta'ala alam, maka maksimalkan. Nah, karena ini tinggal beberapa hari lagi, mari bersiap, kencangkan sabukmu, dan maksimalkan apa yang ada. Kemudian ikhwan akhwat, azanillah wa iyyakum jami'an, yang harus kita lakukan juga, al-iktsar bis sadaqah, memperbanyak sedekah. Kenapa dipisahkan daripada amal-amal soleh yang lainnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan juga bahwasanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan,
wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momen beliau paling dermawan ialah ketika bulan suci Ramadan. Beliau udah dermawan, tapi ketika bulan suci Ramadan beliau tambah dermawan lagi. Nah, itu contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan suci Ramadan, hal-hal yang sangat singkat ya, nggak terasa gitu kan. Nah, siapa tahu harta yang mungkin yang Anda punya sekarang itu bermanfaat. Anda punya harta 1 miliar, meninggal, selesai sudah. Nggak ada itu di bawah wafat. Tapi kalau kita berada di bulan suci Ramadan, misalnya ada momentum yang bersifat anjuran bersedekah atau berinfak, misalnya pembangunan masjid atau memberi orang berbuka gitu kan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabdakan, barang siapa yang memberikan berbukaan, man aftar sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk satu orang, maka dia akan mendapatkan pahala seakan orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin kita hanya bisa mendapatkan 30 hari pahala puasa. Mungkin kita hanya bisa melakukan puasa 30 hari atau 29 hari. Tapi kita bisa mendapatkan puasa lebih daripada itu pahalanya. Misalnya ada di daerahmu, di daerah Anda, di daerah antum, di daerah antum, nah misalnya ada masjid yang lumayan besar, kita adakan buka bersama di sana. Sebanyak itu orang berbuka, sebanyak itu juga insya Allah orang yang memberikan makan, orang yang memberikan menu perbukaan, sebanyak itu juga dia akan mendapatkan pahala. Coba bayangkan, kita nggak kita cuma 1 kali puasa, tapi kita bisa dapat misalnya puluhan orang pahala puasa. Itu apa ya pelajaran yang dapat kita ambil, ikhwan wa akhwat azanillah wa iyyakum jami'an. Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu di bulan puasa beliau semakin dermawan, semakin dermawan. Itu mengajarkan kepada kita agar kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, hendaknya kita maksimalkan ya. Kalau kita udah jarang-jarang berinfak, ya kan, jarang-jarang bersedekah, maka Ramadan inilah momentumnya. Coba kalau kita jujur aja, ikhwan wal akhwat, azanillah wa iyyakum jami'an. Enggak semua orang bisa berinfak minimal 5.000 per pekan. Murah sekali 5.000 per pekan kan? Enggak sampai 1.000. Dia jajan aja mungkin bisa puluhan ribu sekali jajan. Atau ratusan ribu sekali berbelanja. Tapi belum tentu ada orang semuanya, atau belum tentu kita semua bisa berinfak minimal 5.000 aja sepekan. Belum tentu semuanya bisa. Padahal hal-hal yang kita keluarkan itu lebih besar daripada infak yang kita berikan di jalan Allah Taala. Karena sesungguhnya harta itu tidak akan dibawa mati. Selesai Anda di dunia, selesai harta Anda. Jelas, Ikhwan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, mumpung ada 2 hari lagi ya atau lebih, maka maksimalkanlah yang punya harta, maksimalkanlah harta Anda. Karena sebanyak itu harta yang Anda keluarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ringankan hisab kita, kita perbanyak al-infaq was sadaqah. Baik itu pembangunan masjid misalnya, atau membantu janda, atau membantu fakir miskin, atau yang lainnya. Semuanya itu dalam rangka agar harta kita itu ada unsur kebaikannya. Karena sesungguhnya banyak pun harta Anda, puluhan juta, ratusan juta, 1 M, puluhan M, ratusan M, 1 triliun, itu semuanya apabila kita apabila kita tamat dari dunia ini, selesai sudah. Kan rugi ya, capek-capek ngumpulin, siang malam bekerja, sampai berubah, sampai botak,
Rupanya wafat. Ya Allah, nggak menikmati apa yang dia bawa gitu kan. Udah menikmati Ustadz. Udah beli ya, berapa yang ada nikmati, berapa sisanya, itu masih banyak sisanya gitu kan, itu nggak bisa dibawa mati. Nah, jadi itu ikhwan akhwat azanillah wa iyyakum jami'an, kita mencontoh Nabi SAW dan para ulama di salaf sebelumnya. Apabila di bulan suci Ramadan, mari kita maksimalkan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh dan memperbanyak al-infaq was sadaqah. Karena sesungguhnya dengan itu pula kita berharap semoga harta kita itu ada nilai positif atau nilai kebaikan yang selalu mengalir. Karena sesungguhnya sebagaimana yang kita ketahui juga kan, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal anak Adam, maka terputus semua amalan kecuali tiga perkara. Yang pertama, apa ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariah yang Anda keluarkan, misalnya pembangunan masjid atau madrasah atau sekolah, selama itu dipakai, selama itu digunakan, selama itu pula Anda akan mendapatkan al-ujur was-sawab walaupun Anda sudah meninggal. Ya, istilahnya kan transfer terus pahala, pahala, pahala. Kita bukan jual-jual pahala, nggak ada gunanya jual pahala. Kita memberikan edukasi bahwasanya saya, Anda, antum, antum, kalau udah selesai di dunia ini, selesai sudah. Nggak ada, nggak ada amalan lagi kecuali tiga. Sedekatun jari. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jikalau Anda pengajar, jikalau Anda paham ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat bagi kaum mukminin pada umumnya, selama itu dipakai, selama itu digunakan, selama itu pula orang tersebut mendapatkan pahala walaupun dia nggak nyadar. Maka orang yang paling berjasa, Masya Allah Ta'ala, orang yang pandai mengajarkan, memahamkan anak murid bagaimana membaca tulisan Al-Quran. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Guru-guru kita yang dulu ya, yang di TK atau yang di surau-surau ya, mengajarkan kita semuanya ikra atau bagaimana membaca Al-Quran, coba bayangkan. Mungkin sebagian mereka ada yang udah wafat ya. Tapi jika mereka ikhlas, insya Allah, setiap yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, mereka pun mendapatkan pahala. Walaupun mereka udah selesai amalnya, nggak bisa lagi beramal. Tapi karena mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat, selama itu pula, misalnya orang yang mengajarkan saya, Bapak Fulan, misalnya kan, Alhamdulillah saya bisa baca Quran. Walaupun beliau udah wafat, beliau pun akan selalu mendapatkan pahala daripada bacaan yang saya baca. Misalnya saya ajarkan juga kepada yang lain, saya ajarkan juga kepada yang lain. Mereka mendapatkan ilmu melalui saya dan melalui guru saya, selama itu pula perantara-perantara itu sampai kepada guru yang pernah mengajarkan kita semuanya membaca Al-Quran. Maka kalau ada di antara antum dan di antara antum yang mengajar di TK, Masya Allah ya, itu luar biasa sekali. Insya Allah, Bapak Ibu, ya mungkin Ibu-Ibu ya, yang banyak mengajar di TK ya, Masya Allah ya, itu nanti Insya Allah ikhlas lah, kan digaji juga kan, tapi jangan lupa ikhlas. Insya Allah, setiap murid yang Anda ajarkan, mereka pandai baca Quran, insya Allah Anda akan mendapatkan kebaikan. Walaupun Anda nggak minta, walaupun Anda tidak apa, tidak minta tanda tangan, ini nanti pahala bagi-bagi yang nggak ada. Tapi selama mereka bisa baca Quran, selama itu pula guru yang pertama kali mengajarkan kepada mereka akan mendapatkan al-ujur was-sawab. Dan di antara amal yang tidak akan pernah terputus yaitu anak yang saleh, awaladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu
beramal, dan semuanya itu akan sampai kepada orang tua. Selain itu, ya selesai sudah, ya kan? Selain itu ya nggak ada. Hanya tiga inilah yang bisa mungkin yang selalu beramal terus kecuali ikhwan wa akhwat azanillah wa iyyakum jami'an, kalau kita punya orang yang misalnya yang pernah diajar atau ada orang yang pernah berinfak dan yang lainnya, semua itu insya Allah akan tetap mengalir pahala kepada mereka. Kemudian ikhwan akhwat azanillah wa iyyakum jami'an, poin berikutnya ialah harus kita pahami bahwasanya harus kita menjauhi ijtinabul ma'asi wa ma yuhillu bis-shaum wa ma yukhillu bis-shaum. Kita harus menjauhi maksiat dan apa-apa yang dapat merusak puasa. Jadi puasa itu bukan hanya perkara perkara nggak makan yang ini ya guys. Nah, ini poin paling penting ya. Ikhwan akhwat azanillah wa iyyakum jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika bulan puasanya tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, selalu aja dia lakukan. Udah masuk bulan puasa tapi tetap saja berbohong. Sudah bulan puasa tapi tetap saja berdusta. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak peduli dengan apa yang dia lakukan walaupun dia meninggalkan makanan minum. Artinya apa? Ya mengurangi atau nggak ada maknanya puasanya. Jadi ikhwan akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari puasa itu bukan hanya perkara kita nggak makan nggak minum, tapi bagaimana kita harus menjauhi maksiat, menjauhi perkara-perkara dosa. Kalau ada orang berpuasa, tapi maaf, misalnya dia berpuasa, tapi tetap saja main judi online, tetap saja berkata kasar, tetap saja namimah, tetap saja berbohong, tetap saja adu domba orang, tetap saja ribah, maka hal-hal seperti itu bisa merusak makna puasanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "As-siyamu junnah, fala yarfath wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Puasa itu ibarat sebuah tabung yang dapat membentengi seseorang dari hal-hal yang berbahaya. Maka janganlah dia berkata kasar, berkata kotor. Janganlah dia bertindak bodoh. Janganlah dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Apabila seseorang mengganggumu atau mencelamu, maka sampaikan kepadanya inni shaim. Intinya apa ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita itu berpuasa itu bukan hanya perkara perkara apa? Perkara nahan haus saja. Maka sebagaimana yang hadis pertama yang tadi Anda sampaikan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar. Mungkin dia bisa menggugurkan kewajibannya karena dia udah melakukan puasa, tapi tidak semuanya mendapatkan ujur pahala puasa. Nah, itu Nabi SAW menggambarkan betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapatkan apa-apa selain hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Pertanyaan, apakah kita mau seperti itu, ikhwan? Lelah berpuasa, udah kayak orang paling letih di dunia ini. Tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek, hanya dapat haus. Itu kenapa ada seperti itu? Karena ada hal-hal yang merusak makna puasa itu. Apa yang merusak? Yang merusak adalah
ya al-maksiat dan hal-hal yang dilarang. Orang berpuasa mungkin dia nggak makan, tapi tetap saja mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Orang berpuasa tapi tetap saja melakukan hal-hal yang diharamkan, tetap mencuri, tetap menzolimi orang. Dia berpuasa tapi tetap saja misalnya melihat hal-hal yang haram. Orang seperti itu, ya apa guna puasanya? Tetap misalnya melihat hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Katanya puasa, tapi tetap saja semua hal yang haram dilakukan. Yang kan katanya kan Ustadz nggak makan nggak minum, benar nggak makan nggak minum, dia nggak batal puasanya. Tapi arti daripada puasa itu kayak udah nggak ada. Ya tetap saja dia melihat hal-hal yang tidak senonoh misalnya, misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya misalnya, sama aja. Nggak ada bedanya. Kalau gitu apa guna puasa itu? Apa arti puasanya? Jadi berpuasa itu kata Jabir radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya telingamu, pendengaranmu, dan lisanmu harus mengikuti makna puasa. Itu makna puasa yang hakiki. Itu makna puasa yang hakiki. Dengan itu pula, apabila kita menjauhi hal-hal yang dilarang, insya Allah itu akan memberikan dampak positif. Kenapa? Lianna nafsa idza awwattaha i'tadat. Sesungguhnya jiwa atau diri, apabila kita biasakan dengan yang baik, kita jauhkan dia dari perkara yang buruk, kita biasakan dia dengan hal-hal yang baik, dengan amalan saleh, dengan ketakwaan kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan hal-hal yang maksiat, i'tadat, jiwa itu akan mudah tertipu. Makanya kalau ada orang yang apabila dia tinggal di lingkungan yang baik, yang apabila dia tinggal di lingkungan yang cara ngomongnya lembut, tidak kasar, maka dia pun kayak gitu, akan lembut tutur katanya, akan sopan tutur katanya. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia berada di lingkungan, mohon maaf, tempat yang banyak kejahatan atau kasar tutur katanya, ya kan, maka nggak heran orang pun akan terpengaruh, walaupun dia nggak mau, dia tidak jahat, tapi terpengaruh, ngomongnya kadang begitu juga, gitu kan. Itu bukti bahwasanya jiwa, diri orang itu akan terpengaruh dengan cepat. Maka mari kita biasakan hal-hal yang positif dan mari kita jauhi hal-hal yang negatif. Tujuannya apa? Untuk membiasakan diri kita beramal, berbuat ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Poin terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingat ini yang paling penting ya, yang paling penting yang harus kita pahami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di beberapa hadis, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha falam yukfar." Sangat rugi orang-orang apabila udah masuk bulan suci Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di redaksi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rogima anfun ri'in dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu." Sangat rugi seseorang apabila telah masuk bulan suci Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya Allah. Berarti sebenarnya kita itu udah diberikan begitu motivasi
anjuran agar kita mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada orang apabila udah lewat bulan suci Ramadan, keadaannya sama dengan bulan yang sebelumnya, apalagi kalau lebih parah, maka sungguh rugilah kita semuanya, ikhwan. Akan rugi orang-orang yang apabila masuk bulan suci Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, kita pun tidak betul-betul beramal kepada Allah, rugi kita, ikhwan. Akan rugi orang-orang apabila udah masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia habis melewati bulan suci Ramadan dan dia pun nggak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh orang-orang tersebut orang-orang yang merugi. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu kita memohon taubat, meminta ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Selalu ya kita memohon taubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, iman dan wahtisaban, dengan penuh iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan Allah ampunkan dosanya apa-apa yang sudah berlalu. Di lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampunkan dosanya yang sudah berlalu. Tentu semua itu harus kita barengi dengan taubat, taubatul nasuha. Kita berharap kita berada di bulan tersebut dalam keadaan yang maksimal, dalam keadaan yang betul-betul bersih, sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mendapati malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan daripada bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum jami'an. Baik, itu dulu mungkin materi dari Ana. Uh, Barakallahu fik. Kita kembalikan dulu kepada MC. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu ahsanal jazak. Baik, jazakallah khair ya Ustaz, barakallahu fikum atas ilmu, nasihat dan pengingat yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberkahi ilmu dan dakwah serta menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Nanti insya Allah kami akan persilakan satu persatu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan akan dijawab langsung oleh Ustadz. Tapi Ustadz, nanti di sini langsung dijawab atau di keep dulu pertanyaannya? Ya, mungkin Ya. mungkin sebelum bertanya, Anda bertanya Hmm. dulu kepada peserta, sebagaimana tadi ya yang Anda sebutkan, barang siapa di antara peserta semua yang bisa menjawab, maka nanti akan mendapatkan hadiah setiap orangnya insya Allah. Baik. Jawabannya apa Ustaz? Jawabannya adalah dari pertanyaan yang tadi Ana sampaikan, materi yang Ana sampaikan. Ana tadi menyampaikan, baik. Ayas, apakah udah dikirim link ininya, absensi? Udah dikirim belum? Zidan. Taib, mungkin untuk Ayas bisa dikirim di chat Zoom ya. Taib, berarti sekarang sesi kuis dulu ya, Ustadz? Ya, sisi kuis dulu agar Nah, Taib, mungkin kepada para peserta harap menurunkan resanya dulu gitu ya. Nanti ya, mungkin coba setelah dituliskan dulu resenya, pertanyaan dilengkapkan. nanti baru Ya, kita. nah.
Insya Allah. Diturunkan dulu ya. Baik. Nanti setelah pertanyaan dan Anda hitung 1 sampai 3 baru bisa resen. Nanti yang pertama bisa langsung jawab. Baik. Baik. Eh, Langsung aja Sat. ya, coba disebutkan poin-poin dari yang Anda sebutkan tadi. Ada beberapa poin. Silakan ikhwan akhwat, boleh dilihat catatan masing-masing ya. Tapi kalau bisa, kalau ada yang menjawab, jangan di copy catatannya. Jawab dengan catatan yang ada di antum. Jawab dengan catatan yang Anda tulis. Jawab dengan catatan yang antum atau antumna tulis. Nah, yang pertama mungkin silakan eh, Abdul Khalik. Silakan. Abdul Khalik. Nah, baik. Abdul Silakan Khalik, kepada jikalau mungkin tidak, oke. Baik. Nah, poin-poin yang disampaikan tadi, yang pertama memahami makna puasa yang sesungguhnya, kemudian yang kedua bersyukur dan bergembira atas datangnya bulan Ramadan, kemudian yang ketiga memperbanyak amal taubat sebelum atau ketika mendapati bulan Ramadan, yang keempat memperbanyak amal soleh, yang kelima memperbanyak sodakoh, yang keenam eh, menjauhi maksiat dan apa-apa yang dapat merusak puasa, dan yang tujuh itu sangatlah rugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan sementara ia tidak mendapati ampunannya. Ahsan, barakallahu fiik ya. Silakan dikirimkan nomor ininya, nomor teleponnya kepada host ya, kepada akhuna Zidan. Nanti Nah, insya Ustaz. Allah akan kita kirimkan pulsa untuk orang-orang terpilih. Baik. Itu ya, Zidan ya. Atau silakan di ini ya. Takutnya nanti lupa ya. Silakan Bapak Abdul Khalik sekarang chatkan ke moderator, ke Zidan. Baik. Kemudian sekarang Anda berpindah bergantian ya agar yang akhwat juga dapat. Nah, akhwat di sini Anda persilakan kepada Aina Mardiah. Nah, silakan Al-Um Aina Mardiah, tafadhol. Ya, bukanya catatan masing-masing ya. Jadi bukan bukan ini, bukan catatan orang ya. Bukan dibaca di kolom chat, catatan masing-masing karena kan berbeda. Nah, silakan Ibu Aina Mardiah, tafadhali, bisa diulangi, sebutkan poin-poin yang tadi. Nah, baik. Kalau nggak kita ganti saja kepada Ibu Arini Aisyah. Nah, tafadhali. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Eh, Hal-hal yang kita lakukan, yang pertama adalah satu harus memahami makna puasa yang sesungguhnya, yaitu eh, agar kita menjadi takwa, kemudian puasa mengajarkan ikhlas karena Allah, kemudian puasa mengajarkan kita agar selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah bersyukur dengan bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan banyak sekali obrolan-obrolan pahala yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, harus memperbanyak taubat sebelum dan selama Ramadan agar keadaan yang maksimal dan sebersih mungkin dalam diri kita. Yang keempat adalah harus memperbanyak amal soleh, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Yang kelima, memperbanyak bersedekah, contohnya memberi makan orang-orang yang berpuasa atau bersedekah jariah. Yang keenam, harus menjauhi maksiat atau hal-hal yang membatalkan, bahkan merusak pahala puasa. Dan yang terakhir adalah uh, seorang sungguh merugi ketika sudah memasuki bulan Ramadan hingga berlalu sementara ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan keadaannya sama atau lebih parah, ia termasuk orang-orang yang merugi.
Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik ya. Silakan dichatkan kepada moderator Zidan. Anda juga mengatakan ya, itu Anda sudah dikirimkan link absensi. Silakan yang belum absen, silakan dikirimkan linknya. Silakan diisi ya. Insya Allah nanti sertifikatnya akan terkirim otomatis. Insya Allah pastikan email Anda itu aktif dan betul-betul tidak ada gangguan di emailnya. Baik. Udah dua ya. Sekarang kita pindah lagi kepada laki-laki, ikhwan. Abu Aisyah, tafadhal. Abu Aisyah. Silakan Abu Aisyah. Nah, Baik Ustaz, Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesempatan pembaruan iman, yang pertama sebelum dibahas apa yang perlu kita ketahui agar puasa tidak sia-sia, pertama ada dibahas puasa ibarat junnah, yaitu perisai yang dapat melindungi seorang daripada keburukan. Nah, yang pertama, hal-hal yang perlu agar kita ketahui agar tidak puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama mengetahui makna puasa yang terdiri dari tiga poin. Pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhlas kepada Allah. Yang ketiga meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua bersyukur kepada Allah yang mana di dalamnya di dalam Ramadan Allah lipat gandakan setiap amal baik kita dan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga berumrah di bulan Ramadan yang mana pahalanya seperti mendapatkan pahala berhaji. Yang keempat memperbanyak taubat kepada Allah. Yang kelima memperbanyak amal saleh, yaitu di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Yang keenam menjauhi maksiat dan perkara yang dapat merusak puasanya. Yang ketujuh sangat rugi orang-orang yang Ramadan berlalu darinya sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Ustaz. Barakallahu fiik. ya barakallah. Silakan dichatkan kepada stafnya ya nomornya. Barakallah. Dan sekarang soal yang lain ya. Soal yang lain. Siapa yang bisa membacakan perkataan Jabir tentang makna puasa? Baik. Coba hmm, Zidan diturunkan dulu tangan-tangannya. Bisa nggak? Tapi mungkin pada para peserta silakan. Nah, ini bentar, Ana lawan. Nah, Oke. baik. Silakan sekarang siapa yang bisa menyebutkan perkataan Jabir terkait dengan makna puasa? Tadi kan sudah disebutkan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, menjelaskan makna daripada puasa. Oh, Umul Puasa Quran, itu Zat. bagaimana? Nah, ini ada Ya. Umul Quran, Zat, yang pertama, Zat. Nah, silakan Ummul Quran tafadhali. Silakan Ummul Quran. Siapa itu Ummul Quran? Tafadhali. Tafadhal. Atau yang lain berpindah ke Naila. Nah, silakan Ummul Quran dulu. Paham, Ustaz. Oh, Dari dengan perkataan siapa namanya, Pak? Muhammad Rusdi Dari dari Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, saya barakallahu fiik. Ana ingin menjelaskan dari perkataan sahabat Jabir tentang makna puasa, Hmm? yaitu makna puasa itu sebenarnya sebagai puasa asyamu junnah, yaitu puasa adalah perisai, sebagaimana perisai Ya, untuk perkataan Jabir menahan. apa? Anda minta perkataan Jabir. Perkataan Jabir yang mana, Ustaz? Ya, tadi ada Jabir berkata menjelaskan puasa. Ingat nggak? Tadi Oh, Jabir ya ya. mengatakan asyam apa siap? Oh, yang Apa menjelaskan makna puasa. ya apa kata Jabir ketika menjelaskan hakikat puasa itu gimana? Ustaz, karena cari dulu catatannya, Ustaz. Silakan.
Ya, yang lain Baik, juga Ustaz. bersiap ya. Dari Baik. maknanya saja, dari maknanya. Apa itu? Poin-poin utamanya atau maknanya, Ustaz? Ya, coba sebutkan. Kalau sesuai mungkin bisa diterima. Ya. Apa Ini yang dikatakan oleh sudah, Jabir? sudah ketemu, Ustaz. Ini dari Jabir bin Abdillah, ini poin-poin utama makna puasa, yaitu berpuasa dari dosa, kemudian Enggak, bukan enggak. itu, Ustaz. Bukan itu. Bukan itu. Baik. Ada lagi catatannya? Apa yang dikatakan Jabir? Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Naila, silakan Ibu Naila, tafadhali. Apa perkataan Jabir tentang puasa? Jabir Abdullah. Ini Ustadz Afwan. Ya. Yang idza sumta fal yasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka. Ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Sahih, ahsan. Barakallahu fiik. Sahih. Alhamdulillah. Dia mengatakan, apabila engkau berpuasa, maka hendaknya lisanmu, penglihatanmu, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu ikut berpuasa. Artinya apa? Menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Ahsan, sahih Ibu, barakallahu fiik, sahih. Silakan Ibu Ummu Nailah di chat ya, tadi eh, Al-Akh Zidan. Baik. Kemudian, soal yang lain ya, supaya berbeda daripada yang lain sebelumnya. Dalam amalan seseorang, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Silakan disebutkan lafaz hadisnya. Waduh, banyak ini. Zidan, bisa nggak dilawarkan dulu nih? Baik, Ustaz. Naam. Ana lowerhan dulu ya. Naam, naam. Oke. Nggak bisa langsung ya gitu ya, sekaligus. Nggak bisa, Ustaz. Baik. Nah, untuk para Anak, peserta mungkin bisa di lower hand dulu. Nanti akan dipilih siapa yang tercepat angkat tangan ya, raise hand. Bisa di lower hand dulu. jangan khawatir, nanti ditambah 1 lagi lah. Kan harusnya 5 ya, ini jadi 6. Nah, insya Allah. Baik, yang Baik. pertama tadi angkat tangan Risma Aprilia. Silakan umum. Tapi kalau bisa hadisnya ya, lafaz hadis. Bukan terjemahnya. Nanti habis itu diterjemah. Silakan Ummu Risma. Baik, syukran jazakillahu khairan hasilan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Piria. Saya tinggal di Lamongan, Jawa Timur, Ustadz. Oh, Masya Allah, Jawa Timur. Masya Allah. Ini tadi, Barakallahu fiik. syukran jazakillahu khairan hasilan Ustadz. Baik, hadis terkait dengan amalan seseorang yang meninggal dunia kecuali 3 makalah disertai hadis. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida qala ida mata ida idal mata insanu in qata anhu amalu illa min salasa sadaqah jariyah au ilmu yuftafa'u fihi au waladus salih yadukul lahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak. Itu saja Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik, sahih. Silakan Ibu bisa dikabarkan kepada Arya Zidan ya. Akhuna Arya Zidan, barakallahu fiik. Baik. Udah 4 ya. Berikutnya, kenapa dianjurkan? Tentu kita semua amalan itu sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Dan kenapa lebih dikhususkan lagi tentang sedekah? Kenapa disebutkan sedekah secara khusus? Nah, silakan. Karena pilih saja ya secara random ya, karena tadi Anda lupa suruh rest lower dulu. Silakan Bapak Wildan Firdaus. Nah, tafadhal. Ini yang kelima. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan saya Muhammad Wildan Firdaus dari eh, Provinsi Gorontalo. Oh, Masya Allah. Gorontalo itu timur atau barat? Eh, Eh, timur atau tengah maksud saya? untuk waktunya masuk waktu tengah. Oh, Indonesia Tengah ya. Masya Ya, Allah. jadi sekarang sudah setengah 11 di sini. Masya Allah. Zadakallah al-hirs fi talabil ilm. Silakan. Nah, jadi kenapa sedekah itu lebih diutamakan di bulan Ramadan? Karena berdasarkan hadis tadi, bagaimana eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat suka bersedekah dan Nabi itu lebih 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 semangat untuk bersedekah bersedekah ketika eh, di bulan Ramadan. Nah, Ahsan. Barakallahu fiik. Sahih. Barakallahu fiik. Kenapa disebutkan sedekah secara khusus? Karena Nabi sudah mencontohkan bahwasanya Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan beliau apabila masuk bulan suci Ramadan, beliau semakin dermawan lagi. Itu menganjurkan kepada kita agar memperbanyak as-sadaqah wal infaq fi syahri Ramadan. Baik. Yang terakhir ya, Masya Allah ya, masih 300-an ya, barakallahu fikum jami'an. Yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan, tadi pelajaran atau hadis betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bla bla bla. Siapa yang bisa menyebutkan? Mungkin ada yang bisa menyebutkan Bang Pai. Nah, silakan. Sidang mana itu Bang Pai? Mana nih? Coba namanya mana? Coba di Bang Pai. Soalnya Bang Pai dari yang ini ya, yang awal menyebutkan. Silakan nih Bapak atau Ibu nih, Bang Pai. Nah, Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. salam tuh. Siapa Pak namanya Pak? Namanya Irfai, Ustaz. Oh, Irfa'ina. Ahsan. Iya, Mbak dari mana? dari Jawa Tengah, Kotanya? Solo. Masya Allah, Solo. Ahlan, barakallahu fiik. Silakan Pak, bisa disebutkan Ya. hadisnya? Matanya saja nih, Ustaz. Iya, matanya. Ya. Bismillah. Rogima anfu rojulin Bukan. Kam min dakhala. sa'imin. Bukan. Oh ya. Kam min sa'imin. Ya, ya. Oh, yang kamin sa'iman, Ustaz. Ya, betul. Bisa menyebutkan? Kamin sa'imin. Atau nggak Laisa. apa-apa. Rogima'an forojulin nggak apa-apa. Sebutkanlah. Oh, iya. Rogima'an forojulin. Oh ya, ya. Rogima anfu rojulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yukfar lahu. Ahsan. Maka sungguh artinya barang
sungguh merugi orang yang apabila udah masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, rupanya nggak dapat ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh orang tersebut sungguh merugi. Terakhir ya, berarti 7 ya, nggak apa-apa. Sekarang bonus lagi. Siapa yang bisa menyebutkan kam min sa'imin ila akhir hadis? Silakan Najla. Siapa ini? Najla Ramadhani. Ini yang pertama kali komentar. Silakan Ibu Najla Ramadhani. Silakan tuh Bu, mic-nya diperhatikan. Ya, silakan di open mic. Hasan, barakallah. Nah, Ustaz. Bismillah. Kam min sha'imin laisa Dari lahu- mana? Ana dari Medan, Ustaz. Oh, Medan. Hasan, barakallah fi. Bismillah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa 'atash wal ju'. Artinya? Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya puasanya kecuali haus dan lapar. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan al-'atash wal ju'. Itu di antara kerugian orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita tidak kehilangan momentum seperti itu. Kita memohon kepada Allah agar puasa kita bermakna dan mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Baik ikhwan wal akhwat, maka dengan ini Masya Allah ya pertemuan kita yang pertama Madrasah Ramadan resmi kita buka, dan insya Allah hari Kamis nanti jadwal kita bersama Syekh Hussein Asy-Syahrani disertai dengan penerjemah ya. Jadi al-ikhwan wal akhwat semuanya jangan khawatir, gak paham nanti Ustaz gimana caranya. Alhamdulillah disertai dengan terjemah. Tadi silakan Ibu Najla tadi ya, silakan dihubungi stafnya, yaitu Arya Zidan. Berarti tadi Zidan ada berapa? Ada 7 nama ya. Nah, nanti silakan dicatat dan insya Allah akan kita kirimkan kepada mereka hadiah pulsa, berarti 7 orang ya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, insya Allah hari Senin, hari Kamis permulaan bersama Syekh, nanti ada yang khusus akhwat, silakan dipantau selalu kegiatannya dan info di grup. Nggak apa-apa, mumpung besok masih belum mulai, besok masih hari Selasa, Rabu, Kamis. Maka mari ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an kita share lagi info Madrasah Ramadan. Semoga banyak di antara kaum muslimin mendapatkan maklumat dan pelajaran seperti yang kita dapatkan. Dan ini sebagai penutup sebelum kita mulai ya, Anda ingin menampilkan. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih ada 1013 yang sudah mendaftar di Madrasah Ramadan. Masya Allah ya, antusias yang sangat besar. Jadi silakan ikhwan wal akhwat, azanillah wa iyyakum jami'an. Kita share lagi info ini. Apalagi Masya Allah kita dapat ini gratis dari Syekh dan ada hadiahnya Masya Allah. Dan ada sertifikatnya Masya Allah, tabarakallah. Jadi oleh sebab itu mari kita sebarkan ini, semakin banyak orang yang mendapatkan maklumat, semoga dengan itu akan mendapatkan ganjaran juga bagi kita semuanya. Ad-dal ala khairin kafa'ilihi, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya seperti seakan dia melakukannya, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Ini kita tunjukkan kepada mereka tahu gara-gara kita, dan kita pun akan mendapatkan pahala karena kita menunjukkan orang kepada kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Syukran atas perhatiannya dan waktunya. Adapun hari-hari biasa bulan suci Ramadan nanti jadwalnya jam 5 ya. Jam 15, jam 17 waktu Indonesia Barat. Kenapa seperti itu?
Kalau malam nggak mungkin, karena antum mau sholat malam kan? Antum mau sholat malam, nggak mungkin di malam-malam. Jadi kita ambil waktu sore. Ustaz, gimana kalau misalnya berbenturan dengan waktu sholat? Nggak apa-apa, nanti pas sholat ya dia sholat, nanti abis itu lanjut. Dan kalau mau istifadah, silakan nanti dengarkan rekamannya di YouTube Marina Salam, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an atas perhatiannya. Kami ucapkan zadakumullah al-hirsa fi talabil ilm. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Karena serahkan al-majlis wal fursa kepada Rois Jalsa Arya Zidan. Barakallahu fiikum. Baik, Insyaallah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum itu apakah ada sesi tanya jawab, Ustaz? Atau Eh, disudahi saja? Kayaknya udah terlalu ini ya, karena di sini Udah juga udah terlalu mau malam maghrib. ya? Udah mau Nah, maghrib Masya gitu Allah. kan. Taib, taib. Hmm. Taib. Insya Allah kita akan akhiri acara kita pada Ustaz, malam hari bentar, ini. bentar Zidan. Nah, Tadi ada yang bertanya, Ustaz, apakah nanti di bersama Chef kuisnya atau oh pertanyaannya iya, pakai bahasa bahasa Arab Arab. dan nanti akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti itu. Barakallahu fikum. Pokoknya insya Allah murni full istifadah insya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhali Nah, ya Masya Zidan. Allah. Taib, Masya Allah. Taib, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat dan barakallahu fikum kepada tadi sekitar 7 peserta ya. Iya, Yang telah berhasil menjawab dengan benar dan mendapatkan hadiah pada malam hari. Dan mungkin tadi ada satu peserta lagi, Ustaz, yang belum ngechat Ana, gitu ya, belum siapa memberikan namanya? nomornya. Siapa namanya? Peserta ketiga, tadi Ana terlewat juga, peserta ketiga. Ya, Tapi mungkin silakan nanti peserta ketiga kita, ya yang belum. nah, Ya, sekarang mungkin kita bisa beri kesempatan yang belum, yang udah memberikan nomornya siapa? Coba dong sebutkan namanya. Mungkin ada yang belum. yang, nah, yang udah memberikannya, sudah. Itu ada Abdul Khalik, terus Arini Winda, terus juga Ukti Naila, terus Abu Aisyah, terus juga Akhi Bang Pai, lalu ada Ukti Najla, kayak gitu. Sab. Tinggal satu lagi yang belum chat Ana. Ya. Yang belum chat, Bang, yang belum chat silakan ya. Takutnya nanti Hmm. susah mencarinya karena kan grupnya Masya Allah banyak sekali. Ada Nah, 8 grup akhwat, oh 4 ini ada grup. nih, Siapa Risma itu? Aprilia. Oh, Hima Aprilia ya. Barakallahu Oke, oke, fiik. oke. Siap, Masya Nah, Allah. ya. Baik. Insya Allah. Sebenarnya Ana sangat ingin ya, sangat ingin membuka pertanyaan. Coba sebentar ya. Anda lihat dulu waktu maghrib, berapa waktunya lagi. Mungkin kalau bisa satu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, masih ada Baik, 6 menit. baik. Nah, silakan. Kalau bisa pertanyaannya berkaitan dengan tema ya, agar tidak meluas atau berkaitan dengan madrasah Ramadan. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau Madinah Salam pada umumnya. Baik, silakan. Baik, mungkin bagi para peserta Zoom yang ingin bertanya, falyatafaddal masyhura. Oke, mungkin dari raise hand dulu aja kali ya, Sat. Nah, di Saya sini nggak tahu ada. nih mana yang bertanya, mana yang enggak. Kita coba diturunkan Nah, dulu semuanya. Diturunkan dulu semua. baik, mungkin bisa diturunkan dulu. Iya. Silakan yang mau bertanya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu, tunggu dulu. Masya Allah, antusias sekali, Sat. Kali ya. Jangan diangkat dulu ya, Teh. Ya, Nah, nah, silakan kedua, sekarang baik. yang mau. Silakan. Abu Aisyah. Nah, Abu tafadhali. Aisyah. Tafadhal Abu Aisyah. Nah, Abu Aisyah. Tafadhal Abu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai puasa Ramadan. Begini Ustaz, tentang agak di luar sedikit tentang menggantikan puasa orang yang sudah meninggal, Ustaz. Nah, dengan membayar, dengan menggantikan makan atau bagaimana Ustaz? Dan misalnya Ustaz, si mayit yang sudah meninggal ini
Misalnya dia sakit-sakit selama 5 tahun begitu Ustadz. Nah, selama 5 tahun itu dia punya hutang puasa anggap kurang lebih 150 hari. Nah, cara membayarnya bagaimana dengan memberikan makan tadi Ustadz? Apakah per satu Ramadan ini dulu, nanti kedua Ramadan tahun ke depannya, atau boleh sekaligus di tahun ini Ustadz? Baik. Jazakallah ya. Adapun mengganti puasa orang yang sudah meninggal, misalnya kan mereka tidak bisa melakukan. Ikhwan wal akhwat, azanillah wa iyyakum jami'an. Syekh Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya tentang perkara bagaimana hukum apakah boleh seseorang menggantikan puasa orang lain apabila memang orang tersebut punya puasa wajib. Bagaimana apakah boleh? Boleh mengatakan ya boleh seseorang itu menggantikan puasa yang dari orang lain kalau memang orang tersebut punya utang puasa, utang ya, utang yang memang tidak sempat dia berpuasa. Itu boleh dia berpuasa. Misalnya seperti karena Ramadan yang dia berhalang, atau karena kafarat, atau karena nazar yang mungkin dia pernah bernazar kemudian tidak tersalurkan nazarnya, maka boleh kita menggantikan puasa bagi orang-orang tersebut. Terus kalau ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah misalnya orang tersebut memang tidak memungkinkan berpuasa, misalnya kan udah tua, udah susah sekali, sehingga dia ingin membayar hutang puasanya yang sebelumnya, bertahun-tahun dia tidak pernah puasa. Bagaimana? Apakah boleh hanya satu-satu atau boleh sekaligus? Ini sudah ada contoh daripada Anas bin Malik. Beliau pernah mengumpulkan orang-orang fukara ketika beliau ingin mengganti puasa. Beliau berikan sekaligus. Jadi nggak harus satu hari satu gitu kan. Dan intinya itu memang ada khilaf di antara para ulama, dan ada di antara para ulama mengatakan tujuannya adalah setiap hari itu kita miskin, misalnya memberikan menggantinya kita memberi makan orang miskin misalnya kan, itu tidak harus satu orang satu hari, harus berarti harus 30 hari misalnya satu enggak. Jadi boleh kalau sekaligus kalau memungkinkan. Apalagi kalau misalnya puasanya kan banyak gitu kan, nggak mungkin kan dia mengganti puasanya, apalagi kalau dia tidak mampu, maka boleh digantikan seperti itu. Jadi tidak harus satu gitu kan, tidak harus satu orang satu hari gitu kan, boleh sekaligus. Misalnya satu hari itu dia kumpulkan 30 orang misalnya dari fakir miskin, dia berikan it'am, maka itu dipermungkinkan seperti itu. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain pertanyaan? Iya. Ya. Kan tadi maksudnya apa? Ada lagi yang lain pernah bertanya? Tafadhal. Coba Berapa satu lagi pertanyaan kira-kira, lagi. Ustaz? Satu Satu pertanyaan lagi. pertanyaan lagi. Satu lagi nih. Nah. Mungkin dari Hanya yang coba. kolom komentar, kolom chat aja dulu kali ya, Ustaz. Oke, coba ya. Nah. Coba kita lihat ikhwan wa akhwat, sanallahu wa iyyakum jami'an. Ummu Hanin, silakan Ummu Hanin kalau ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ya. Mau minta tips nih Ustadz, mungkin kami emak-emak kalau Ramadan kan kadang ada halangan atau kadang sibuk ngurus anak, apalagi kita ngurus anak sendiri ya Ustadz, kecil-kecil gitu. Agar momentum Ramadan itu tidak hilang dan kami bisa maksimal ya. Biasanya kalau kami perempuan itu kan
kalau sudah haid gitu kadang sudah terlena dengan masa haid itu loh Ustadz ya. Nah selama masa haid sambil dengan beraktivitas kami yang mungkin terkadang habis untuk ngurus anak-anak gitu. Bagaimana agar kami tidak kehilangan momentum kentalnya kesucian di bulan Ramadan. Jadi nikmat gitu Ustadz. Mohon tipsnya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. fiik, barakallahu fiik. Terkait dengan sebagian kaum muslimah, misalnya kan yang berhalang bulan suci Ramadan, ada kalanya mereka terhalang karena haid atau nifas, sehingga mereka tidak memungkinkan berpuasa. Bagaimana Ustaz itu kan? Dan berarti kami ada keadaan kami tidak bisa memaksimalkan full keadaan karena ada beberapa sebab. Ikhwan wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, khususnya para al-akhwat, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan di bulan suci Ramadan itu kan banyak, sangat banyak sekali. Kalau satu pintu misalnya tertutup, kita banyak punya pintu-pintu yang lain. Mungkin ibu misalnya kalau dia berhalang tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat sebagaimana harusnya, ya kan dia ada pintu-pintu yang kan, misalnya pintu misalnya dia eh, memberikan perbukaan kepada saudaranya, kepada kawannya, nggak usah banyak-banyak, nggak mesti Ustaz kalau memberi perbukaan itu kan harus besar ya, harus satu kelompok, nggak mesti, mungkin kepada tetangga kita, kepada saudara kita, itu kan juga menjadi bagian iftar, men aftarus saim. Atau misalnya yang lain, misalnya dengan eh, memperbanyak misalnya sedekahnya gitu kan, jikalau kita mempunyai sebagian eh, rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa memperbanyak sedekah kita walaupun tidak banyak tapi rutin, itu bermanfaat sekali bagi kita ikhwan wal akhwat a'azanillah wa iyyakum jami'an. Begitupun misalnya amalan yang bisa dilakukan oleh haid adalah, sebagian ulama mengatakan membaca Al-Quran, membaca bukan menyentuh, bedakan ya, membaca bukan menyentuh. Kayak yang sudah disepakati oleh para ulama adalah tidak boleh menyentuh mushaf bagi haid. Tapi membacanya itu boleh. Itu kan mendapatkan pahala. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, maka yang rajih wallahu taala alam, membaca hukumnya boleh. Ya mungkin kita bisa membaca melalui HP kan atau yang lain, itu kan bukan masuk hukum mushaf. Walaupun Quran juga di dalamnya gitu kan, tapi kan tidak ada ulama yang mengatakan hukum HP itu murni hukum mushaf. Enggak, HP kan banyak ya, jadi tidak bukan hukum mushaf mi'ah fil mi'ah. Atau misalnya dia bisa uh, beramal ketaatan yang lain. Intinya ikhwan wal akhwat, khususnya al akhwat, kita ingin memaksimalkan momentum kita di bulan suci Ramadan ini. Ingat, belum tentu Ramadan ini menjadi Ramadan yang akan berulang. Siapa tahu ini Ramadan terakhirmu. Kalau udah tahu Ramadan terakhir, apa yang dilakukan? Maksimal. Itu kalau orang yang betul-betul berakal kan. Kalau orang berakal dia tahu ini terakhir, pasti dia maksimal. Maka di situ kita memaksimalkan apapun. Jadi jangan satu pintu tertutup seakan-akan selesai dunia, enggak. Banyak lagi pintu-pintu yang lain. Kita bisa maksimalkan semuanya. Jadi begitu ibu yang dirahmati Allah, khususnya para akhwat, kita bisa bersedekah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa memberikan makan untuk orang yang berpuasa, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, kita bisa misalnya membantu para janda atau anak-anak dan yang lainnya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa puasa bukan berarti selesai semuanya, enggak. Jadi bisa kita lakukan hal-hal yang lain. Begitu Ibu ya. Barakallahu fikum.
Mungkin itu dulu dari Ana sekarang, karena Masya Allah ya, di Riyadh udah mau sewaktu maghrib. Barakallahu fikum, Masya Allah. Sehingga Ana sebenarnya sangat ingin ya menjawab ya, tapi udah maghrib, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ingat, hari Kamis pertemuan kita dengan Syekh Hussein, dan Anda anjurkan juga kepada para peserta, kepada para hadirin dan hadirat, mari kita share semuanya ke kenalan kita. Kita ajak semuanya agar kita bersama-sama mensemarakkan Madrasah Ramadan yang kita dapati di tahun ini. Silakan Zidan, barakallahu. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair Ustaz Saiful Awal, LC Hafizahullah, atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Tidak lupa juga kami kembali mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu Cafe Kupinami, Madinah Salam Store, dan Madinah Salam Wisata atas dukungan yang luar biasa. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta, insya Allah pertemuan Madrasah Ramadan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026 dengan tema Ramadan dan membangun akhlak mulia yang akan disampaikan oleh Syekh Hussein Syahrani Hafizahullah. Jangan sampai terlewatkan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk kembali hadir dan mengambil manfaat. Akhir kata, apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.